Shalom adik-adik, apa kabar pagi hari ini? Bu Erin percaya kita semua luar biasa. Amin adik-adik, semua diberkati Tuhan. Nah, saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Ayo persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita akan menaikkan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekarang adik-adik, siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu, Kau telah memberkati kami, sehingga kami dapat beribadah online sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan doa serta ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan muji dan muliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu selanjutnya. Satu jumlah hidung dan mulutku, dua telinga, mata, tangan,
hidung dan mulutku, 2 telinga, mata, tangan, dan kakiku, 3 hitamnya rambutku ini, oh teman, semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulutku memuji Tuhan. Sekali lagi, dengan mulutku memuji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengar ceritanya. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sekarang Ibu minta setiap kita membawa Alkitab ya sayang. Nah sayang, persiapkan Alkitab kita. Kita buka di Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Nah, pasal ini menceritakan tentang orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan adik-adik. Ayo kita baca dulu ya sebentar ya. Bu Erin akan membacakan untuk kalian semua. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapakah orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Adik-adik, zaman dulu itu Tuhan Yesus itu begitu terkenal sayang ya. Kalau sekarang dibilang seperti apa ya? Artis mungkin ya. Ya artis, ya bisa menyembuhkan orang. Nah seperti itulah Tuhan Yesus pada saat itu anak-anak. Tuhan Yesus ketika itu berada di Kapernaum, di satu rumah. Lalu tersiar kabar ke seluruh daerah, Yesus ada di rumah itu loh yang ada di Kapernaum itu, ayo ke sana semua.
mereka berbondong-bondong datang ke rumah itu anak-anak ya. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Rumah itu begitu penuh. Bahkan di pintu pun itu tidak ada tempat kata firman Tuhan anak-anak. Saking penuhnya orang. Lalu datanglah 4 orang sayang membawa 1 orang lumpuh. Ya, mereka berusaha masuk gak bisa. Lewat pintu penuh orang. Di belakang gak ada tempat ya sayang ya. Gak ada pintu, rumahnya penuh. Aduh, lewat mana ini ya? Kami lo pengen teman kami ini sembuh. Ya. Lalu mereka berpikir, oh bagaimana kalau kita misalnya lewat atap? Ayo kita lewat atap saja yuk. Nah, mereka mengajak teman-temannya, ya sudah kita bongkar atapnya, kita turunkan orang ini. Nah anak-anak, akhirnya apa sayang, mereka bongkar atapnya, mereka naik ke atas atap, mereka turunkan orang lumpuh itu dengan tilam mereka. Ya sayang, dan karena iman mereka, orang lumpuh ini disembuhkan anak-anak. Nah anak-anak, dari sini kita mau belajar, Tuhan Yesus itu tidak memandang siapapun untuk menyembuhkan orang, untuk melakukan kuasanya yang besar dalam hidup kita sayang ya. Perhatikan, mengapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang lumpuh ini? Mengapa sayang? Karena 4 orang ini sayang ya. 4 orang ini yang membawa orang lumpuh itu. Mereka memiliki iman percaya bahwa teman mereka ini bisa disembuhkan. Nah anak-anak, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, tergerak hatinya. Nah seperti yang di ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Anak-anak, Yesus tergerak untuk menyembuhkan orang tersebut. Tidak hanya menyembuhkan orang tersebut, tetapi juga menyelamatkan, mengampuni dosa orang tersebut anak-anak. Nah, di sini kita harus memiliki iman seperti 4 orang ini. Ya sayang ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena percaya itu kunci supaya kita diselamatkan. Karena percaya itu kunci supaya kita disembuhkan. Karena percaya itu kunci supaya keluarga kita dipulihkan. Mungkin ada saat-saat ini anak-anak yang mengalami sakit di rumah. Mungkin juga ada anak-anak yang keluarganya sedang kacau hari-hari ini. Tapi ingat sayang ya, tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup untuk memulihkan segala kondisi kita anak-anak. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan yang sakit. Tuhan sanggup untuk memulihkan keluarga kita. Bahkan menolong orang tua kita. Anak-anak tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tetap percaya. Karena percaya itu dapat menyelamatkan hidup kita sayang. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah, kuasa Tuhan sanggup terjadi atas hidup kalian semua. Ya, anak-anak, karena percaya 4 orang ini, 1 orang diselamatkan, orang lumpuh diselamatkan, dosanya diampuni, dan dia disembuhkan. Luar biasa anak-anak ya. Ayo, kita sama-sama mau belajar percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, asal kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja loh anak-anak, itu bisa memindahkan gunung. Anak-anak tahu sebesar apa biji sesawi? Kecil sekali, tapi itu bisa memindahkan gunung asal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo sayang, mulai hari ini kita berkomitmen. Mulai hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau percaya sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan Yesus sanggup memulihkan keluargaku. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakitku. Tuhan Yesus sanggup menolong aku dalam sekolahku. Tidak usah khawatir sayang ya. Mungkin hari-hari ini juga ada anak-anak yang berpikir kalian, Tuhan bagaimana masa depan saya? Tuhan bagaimana sekolah saya besok? Apakah saya bisa sekolah atau tidak? Jangan khawatir anak-anak. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Tetap percaya, tetap beriman. Dan saya percaya Tuhan pasti buka jalan dalam hidup kalian semua. Ayo sayang ya, kita persiapkan hati kita. Kita mau naikkan satu pujian. Mari bersama-sama bernyanyi dengan Bu Erin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Benar Tuhan Yesus, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh anak-anak. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Benar Tuhan Yesus, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan. Ketika kami percaya, disitulah mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa percaya kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa untuk mengingat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu, kuasa-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa-Mu melindungi Tuhan Yesus seluruh hidup kami Bapa, seluruh hidup anak-anak kami Bapa. Dijauhkan dari segala sakit penyakit Bapa, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, tangan-Mu yang memberkati masa depan anak-anak kami, sekolah mereka, keluarga mereka, kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Bapa, kuasa-Mu atas kami sempurna Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati setiap anak-anak kami Bapa.
Bapa dimanapun mereka berada. Terima kasih buat pimpinan dan lawatan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, selamat berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.